Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Lutfianti dari kelas 91, ingin menjelaskan hadis riwayat Muslim Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li diniyallati huwa ismatu amri wa aslih li dunyayallati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadata li fi kulli khair waj'alil mauta rahata li min kulli syarr. Rawahu Muslim, yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah adalah tempat meminta dan tempat bergantung, tempat berkeluh kesah atas segala masalah, tempat untuk mengadu resah gelisah kita. Kalau kita ada masalah, harus berdoalah kepadanya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Lutfianti dari kelas 91, ingin menjelaskan hadis riwayat Baihaqi Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Nan Abi Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujari innakum qad walaitun amran halakat fihil umamus salifatul mikyalu wal mizan. Rawahu Baihaqi. Yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan." Hadis riwayat Baihaqi. Penjelasan hadis tersebut adalah peringatan keras bagi para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat terdahulu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis. Hadis tersebut menerangkan bahwa seseorang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Seorang muslim yang berjuang untuk menuntut ilmu, terutama dalam mempelajari agamanya dengan benar dan ikhlas, lalu mengamalkannya sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan dapat beribadah dengan benar, berbuat kebaikan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, menolong sesamanya. Maka dia menjadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala dan balasannya adalah surga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma aslih li diniyal ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyayal ladzi fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku,
dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat meminta dan tempat bergantung, tempat berkeluh kesah dari segala masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar berdoa kepadanya dalam Quran Surat Ghafir ayat 60. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tersebut mengisyaratkan 5 hal penting yang harus menjadi permohonan kepada Allah dalam doa-doa kita, yaitu 1. Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Ini mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya berpegang teguh pada agama Allah. Jika agama seseorang rusak, maka rusak pula kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan begitu pula jika agama seseorang baik, maka baik pula kehidupannya, yaitu di dunia dan di akhirat. 2. Ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Ini mengisyaratkan bahwa kita boleh meminta kepada Allah agar urusan dunia menjadi baik, meminta rezeki yang halal, cukup dan bermanfaat, meminta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, meminta kebutuhan dunia seperti sandang, pangan, dan papan, serta pekerjaan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga meminta ilmu yang bermanfaat untuk menuju akhirat, sehingga dengan adanya ketercukupan dunia tersebut, kita menjadi tenang dan tentram. 3. Ya Allah, perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Ini permintaan kepada Allah agar dapat beramal soleh sampai ajal menjemput. Apapun yang kita miliki, mintalah kepada Allah agar dapat mengantarkan kita pada kebahagiaan akhirat. 4. Ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Ini permintaan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Bismillahirrahmanirrahim. Man su'ila an ilmi faqatamahu uljimal yaumal qiyamati bil jimamin nar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka dia dikendalikan pada hari kiamat dengan kendali dari api neraka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Menjelaskan bahwa pentingnya berpegang teguh pada agama Allah. Jika agama seseorang rusak, maka rusak pula kehidupannya. Dengan demikian, maka selayaknya kita harus memohon agar selalu mendapat pertolongan Allah dalam perbaikan agama. Sebagai jalan untuk perbaikan agama, kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Kita boleh meminta kepada Allah agar urusan dunia menjadi lebih baik. Tujuan hidup seorang muslim adalah akhirat, dan kita meminta kepada Allah agar selalu dapat beramal soleh sampai ajal menjemput, agar umur yang Allah berikan bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baik, dan agar ketika kematian tiba Allah akan mengabuli kesalahan kita. Hadis tersebut adalah ilmu adalah cahaya atau nur yang harus diamalkan dan diajarkan pada orang lain agar dapat menerangi hatinya. Tidak boleh disembunyikan untuk kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, orang yang menyembunyikan ilmunya atau tidak mau memberikan kepada orang yang bertanya, sedangkan dia mengetahui, maka kelak saat hari kiamat dia akan dikendalikan dengan suatu kendali dari neraka, sehingga ilmu yang disembunyikan itu akan menjadi siksaan bagi dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, wa ja'alal hayata ziyadatan li fi kulli khairin, wa ja'alal mauta rahatan li min kulli syarrin. Sadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mustafa dari kelas 91 akan menjelaskan hadis tentang keseimbangan dunia dan akhirat riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah dan hadis menuntut ilmu riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Yang pertama, saya akan menjelaskan hadis tentang keseimbangan dunia dan akhirat riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa ja'al hayatan ziyatan li fi kulli khair wa syar mauta rahatan li min kulli syarri. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang ke sana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Dalam hadis tersebut mengisyaratkan 5 hal penting yang harus menjadi permohonan kepada Allah dalam doa-doa kita, yaitu 1. Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya berpegang teguh pada agama Allah. Jika agama seseorang rusak, maka rusak pula kehidupannya, baik di dunia dan di akhirat. Namun jika agamanya baik, maka baik pula kehidupannya di dunia dan akhirat. 2. Ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Ini mengisyaratkan bahwa kita boleh meminta kepada Allah agar urusan dunia menjadi baik. 3. Ya Allah, perbaiki bagiku akhiratku yang ke sana tempat kembaliku. Ini permintaan kepada Allah agar selalu dapat beramal soleh sampai ajal menjemput. Apapun yang kita miliki, mintalah kepada Allah agar dapat mengantarkan kita ke kebahagiaan akhirat. 4. Ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Ini permintaan agar umur yang Allah berikan dapat digunakan untuk selalu berbuat baik. 5. Ya Allah, jadikanlah matiku sebagai kebebasanku dari kejahatan. Dalam doa ini berisi agar ketika kematian tiba, Allah membebaskan dan memaafkan atas kesalahan kita selama hidup di dunia. Yang kedua, saya akan menyampaikan hadis tentang menuntut ilmu riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Seorang muslim yang berjuang untuk menuntut ilmu, terutama dalam mempelajari agamanya dengan benar dan ikhlas, lalu mengamalkannya sesuai ajaran Rasulullah, dia akan dapat beribadah dengan benar, berbuat kebaikan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, menolong sesama, maka dia menjadi hamba yang diridhoi Allah, dan balasan dari Allah adalah surga. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka dimudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menerangkan bahwa seseorang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Seorang muslim yang berjuang untuk menuntut ilmu, terutama untuk mempelajari agamanya dengan benar dan ikhlas, lalu mengamalkannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia dapat beribadah dengan benar, berbuat kebaikan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, menolong sesama, dan menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasannya adalah surga.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih dinil ladzi huwa ngismatu amri wa aslih dunyana allati fiha ma'ashi wa aslih akhiratil lati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadata li fi kulli khairi waj'alil mauta rohata li fi kulli syarri. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menumbuhkan kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya, hadis ini menjelaskan permintaan atau doa kebaikan dunia dan akhirat, agar kematian yang ditakdirkan atau yang dialami menjadi penenang dari kejahatan dunia dan serta keburukan alam kubur yang merupakan bagian dari segala keburukan baik sebelumnya dan maupun sesudahnya, supaya menjadikan umurnya disalurkan pada perkara-perkara yang baik dan dijauhkan dari perkara-perkara yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Marisa dari kelas 91. Saya akan menghafal hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis tersebut adalah yang pertama, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Ini mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya berpegang teguh kepada agama Allah. Jika agamanya rusak, maka kehidupan dunia dan akhiratnya pun ikut rusak. Dan sebaliknya, jika agamanya baik, maka baik pula kehidupan di dunia dan di akhiratnya. Yang kedua, ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Ini mengisyaratkan bahwa kita boleh meminta kepada Allah agar urusan di dunia selalu baik. Contohnya, meminta rezeki yang cukup, yang halal, yang barokah, mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Putri Maulida dari kelas 91. Saya akan melafalkan dan sedikit menjelaskan mengenai hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla, wa abda' bima ta'ulu, wa khairu sadaqati 'an dhahri ghina, wa man yastaghfif 'afahu Allah, wa man yastaghni yughnihillah. Artinya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, maka mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang-orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, maka Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Namun, bukan berarti jika ada orang yang memberi kepada kita tidak boleh menerima. Jika ada orang yang memberikan hadiah kepada kita, maka kita boleh menerimanya. Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menegur Umar bin Khattab, sahabat beliau, yang tidak mau menerima pemberian dari beliau. Rasulullah SAW pun menegurnya, sebagaimana sabdanya, "Ambillah pemberian ini, harta yang datang kepadamu tanpa engkau mengharapkannya dan juga tanpa engkau memintanya, maka ambillah. Dan apa-apa yang tidak diperuntukkan untukmu, maka janganlah memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan demikian, menerima pemberian dari seseorang atau orang lain itu diperbolehkan, asalkan jangan meminta-minta, karena meminta-minta dilarang oleh syariat. Dengan demikian, jika ada yang memberikan sesuatu kepada kita, maka kita boleh menerimanya, asalkan jangan meminta-minta, karena meminta-minta dilarang oleh syariat, kecuali dalam keadaan terpaksa. Rasulullah SAW mengilustrasikan orang akibat meminta-minta nanti jika di hari kiamat, orang yang meminta-minta maka ketika hari kiamat tidak ada sepotong daging pun dalam wajahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menggambarkan bahwa meminta-minta nanti jika di hari kiamat, orang yang meminta-minta maka ketika hari kiamat tidak ada sepotong daging pun dalam wajahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menggambarkan bahwa meminta-minta tanpa adanya sesuatu yang mendesak akan dapat berakibat kehinaan yang menimbulkan dosa. Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam juga menjelaskan bahwa menafkahi orang yang menjadi tanggungan itu lebih baik daripada menafkahi orang lain. Jadi berinfak kepada diri sendiri itu lebih baik daripada berinfak kepada yang lain. Rasulullah SAW bersabda, mulailah berinfak dari dirimu. Jika ada sisa, maka berikanlah kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW dalam hadis lain juga bersabda, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, 1 dinar yang engkau infakkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka ganjarannya lebih besar 1 dinar yang engkau berikan untuk keluargamu. Selain itu, dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa sedekah yang paling baik adalah sedekah dari orang yang sudah cukup untuk kehidupan dirinya, untuk kebutuhan dirinya, maka itu adalah sedekah yang paling baik. Dan dalam hadis ini, Allah juga akan memelihara orang yang memelihara dirinya atau iffah, dan Allah akan mencukupkan orang yang berusaha untuk mencukupkan dirinya sesuai dengan ayat wa may yasta'fif yu'ifahullah wa may yastaghni yughnihillah. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, maka Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Ini bukti bahwa barang siapa yang ikhlas menerima bahwa semua rezeki itu datang dari Allah, maka Allah akan menjaga kesucian dirinya. Dan perilaku ini hanya lahir dari orang yang sudah kuat imannya. Maka berilah infaklah, karena infak dapat menjadi bukti kuatnya iman seseorang. Saya kira hanya demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Putri Maulida dari kelas 91. Saya hendak melafalkan dan menjelaskan sedikit tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarri. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat meminta dan tempat bergantung, tempat berkeluh kesah dari segala masalah, tempat mencurahkan resah dan gundah dari hamba-hambanya. Dalam kondisi seperti ini, maka hendaknya kita berdoa kepadanya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Dan ada 5 hal penting yang harus dijadikan permohonan dalam doa-doa kita. Dan 5 hal penting ini ada di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang pertama yaitu, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku." Ini dimaksudkan karena betapa pentingnya kita berpegang teguh kepada agama Allah. Karena jika agama kita rusak, maka rusak pula kehidupan kita. Dan jika agama kita baik, maka baik pula kehidupan kita.
Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyana allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah perbaiki agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki akhiratku yang kesana menjadi tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai bebasanku dari kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Tersebut mengisyaratkan 5 hal penting yang harus ada dalam permohonan kita kepada Allah. Yang pertama, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ini mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya kita berpegang teguh kepada Allah. Jika agama seseorang itu rusak, maka rusak pula kehidupan dunia maupun di akhirat. Namun, jika agama seseorang itu baik, maka baik pula kehidupan dunia maupun di dunia di akhirat. Yang kedua, waslih li dunyana allati fiha ma'ashi. Allah perbaiki bagi duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Hal ini mengisyaratkan bahwa kita boleh meminta kepada Allah agar urusan dunia menjadi lebih baik, seperti rezeki yang halal, cukup dan bermanfaat, memiliki keluarga sakinah, mawaddah warahmah, memiliki kebutuhan dunia sandang, pangan dan papan, dan memiliki ilmu yang bermanfaat untuk menuju ke akhirat, sehingga ketercukupan dunia tersebut menjadi hidup kita tenang dan tentram. Yang ketiga, waslih li akhirati fiha ma'adi allati fiha ma'adi. Allah perbaiki bagiku akhiratku yang kesana menjadi tempat kembaliku. Ini permintaan kepada Allah agar kita selalu beramal soleh sampai ajal menjemput. Hal yang kita miliki, mintalah kepada Allah agar hal tersebut mengantarkan pada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khairin. Ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Ini permintaan kepada Allah agar umur yang Allah berikan kepada kita agar menjadi selalu bermanfaat, seperti beribadah kepada Allah, sholat, haji dan puasa, maupun berinteraksi sesama manusia seperti infak dan sedekah. Yang kelima, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Allah, jadikanlah kematian sebagai bebasanku dari kejahatan. Dalam doa ini berisi harapan ketika kematian tiba, Allah membebaskan dan memaafkan kita dari kesalahan, kekeliruan maupun kejahatan yang kita lakukan di dunia, sehingga pada saat kematian itu tiba, kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Seorang yang berjuang untuk menuntut ilmu, terutama dalam mempelajari agamanya dengan benar dan mengamalkannya sesuai ajaran Rasulullah SAW, dia akan beribadah dengan benar, berbuat kebaikan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka dia akan menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasannya adalah surga. Belajar dalam ajaran Islam tidak mengenal batas ruang dan waktu. Ilmu adalah petunjuk bagi seorang muslim terhadap perbuatan-perbuatan yang baik, dan akan menumbuhkan cahaya yang ada di dalam hatinya, yang akan membantu untuk membedakan perbedaan hak dan batil, dan perbuatan yang baik dan yang buruk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khairi waj'alil mauta rahatan li min kulli syarri. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut ada 5 hal penting yang harus menjadi permohonan dalam doa-doa kita. Yang pertama, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Ini mengisyaratkan agar kita selalu teguh kepada agama Allah. Jika agama seseorang rusak, maka rusak pula kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Ini mensyaratkan kita boleh meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan di dunia, seperti meminta rezeki yang halal, cukup dan bermanfaat, meminta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, meminta ilmu yang bermanfaat menuju akhirat. Yang ketiga, ya Allah, perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Ini mensyaratkan agar kita tetap beramal soleh sampai ajal menjemputnya. Yang keempat, ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Ini berisi permintaan agar umur yang Allah berikan kepada kita digunakan untuk melakukan hal yang baik, dapat melakukan ibadah baik secara langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, haji, maupun melalui sesama manusia seperti infak dan sedekah. Yang kelima, ya Allah, jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan. Doa ini berisi harapan ketika kematian tiba, Allah membebaskan, memaafkan atas kesalahan, kekeliruan, dan kejahatan selama hidup. Hadis yang kedua, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Seorang muslim yang berjuang untuk menuntut ilmu, terutama dalam mempelajari agamanya dengan benar dan ikhlas, lalu mengamalkannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka dia dapat beribadah dengan benar, berbuat kebaikan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, menolong sesamanya, dan dia menjadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasannya adalah surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyanyikan doa Allahumma aslih lana dinana. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan ya Allah, ziyadatan lana min kulli khairin